Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Rafsanjani dengan NIM 2304120058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keamanan kerja atau K3. Yang pertama di sini ada definisinya. Ketiga laboratorium adalah penerapan kesehatan dan keselamatan kerja secara khusus di lingkungan laboratorium. Ini mencakup segala upaya untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di laboratorium, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja laboratorium. Kemudian di sini tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja seperti terpercik bahan kimia, kebakaran, atau ledakan. Kemudian mencegah penyakit akibat kerja seperti keracunan bahan kimia atau gangguan pernapasan. Kemudian ada juga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua pekerja laboratorium. Dan yang terakhir, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku. Kemudian di sini ada perlengkapan praktikumnya yang pertama ada hairnet, kemudian ada face shield, goggles, masker, sarung tangan latex, jas lab, dan sepatu. Di sini ada alat-alat laboratorium digunakan. Yang pertama ada gelas ukur yaitu untuk mengukur volume larutan. Kemudian ada labu didih untuk memanaskan dan menyimpan larutan. Kemudian ada pipet memindahkan zat cair. Kaki tiga sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Desikator menghilangkan air dan kristal hasil permurnian. Kemudian ada buret yaitu untuk meneteskan sejumlah reagen cair dan eksperimen yang memerlukan presisi. Kemudian ada tabung reaksi, yaitu tempat untuk mereaksikan larutan atau bahan kimia. Dan ada tabung Erlenmeyer menampung larutan saat dititrasi. Kemudian ada busen, yaitu menghasilkan api gas terbakar tunggal yang digunakan untuk pemanasan. Kemudian ada pembakar spiritus, yaitu untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Kemudian ada pipet filler, itu digunakan untuk memindahkan sejumlah volume larutan. Kemudian ada segitiga pembakar, yaitu untuk menyangga atau menahan ludah. Kemudian ada simbol-simbolnya. Yang pertama ada flammable, harmful, corrosive, poison atau toxic, explosive, biohazard, oxidizer, environmental hazard, dan radioaktif. Kemudian jenis-jenis potensi bahaya yang dapat ditimbulkan yaitu yang pertama dari fisik, yaitu kebisingan, suhu ekstrim, pencahayaan kurang. Kemudian yang kimia yaitu gas beracun, bahan mudah terbakar, dan zat korosif. Kemudian yang ada biologis yaitu bisa terjangkit bakteri, virus, dan jamur. Kemudian yang keempat ada ergonomi yaitu posisi salah kerja, angkat beban berat, dan gerakan yang berulang. Kemudian dari mekanisnya ada mesin atau alat tanpa pelindung, alat tajam, dan resiko terjepit. Kemudian di sini ada pencegahannya yaitu yang pertama ada identifikasi bahaya, yaitu mengenali potensi bahaya yang ada di laboratorium seperti bahan kimia yang berbahaya, peralatan listrik, dan risiko biologis. Kemudian ada pengenalan risiko, yaitu menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya seperti penggunaan alat pelindung diri, APD, ventilasi yang baik, dan prosedur kerja yang aman. Kemudian manajemen bahan kimia, yaitu mengelola bahan kimia dengan aman, mulai dari penyimpanan, penggunaan, hingga pembuangan limbah. Kemudian ada penanganan keadaan darurat, yaitu menyusun prosedur untuk menghadapi keadaan darurat seperti kebakaran, tumpahan bahan kimia, atau kecelakaan kerja. Kemudian ada pelatihan K3, yaitu memberikan pelatihan kepada semua pekerja laboratorium mengenai prosedur K3, penggunaan APD, dan penanganan keadaan darurat. Kemudian ada penanganannya, yaitu segera melaporkan setiap kejadian kecelakaan sekecil apapun kepada pengawas atau petugas K3 laboratorium. Kemudian jangan panik dan tetap tenang dan fokus. Dan memberikan pertolongan pertama sesuai dengan jenis kecelakaan jika terkena bahan kimia aliri air.
Kemudian pastikan ketersediaan kotak P3K yang lengkap dan mudah diakses. Kemudian ada mempelajari teknik pertolongan pertama dan penanganan luka ringan atau luka bakar. Ini ada evakuasi jika diperlukan, evakuasi area laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah ikuti instruksi dari petugas evakuasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.